Ya, kita lanjutkan. Biar ada gangguan dan karena mungkin ya waktunya juga sudah habis. Ini ada yang sisi pertama. Kita akan mempunyai waktu sampai jam 11 lebih 10 menit ya. Ya, 11 lebih 10 menit. Sekarang jam 10, jadi masih ada waktu 1 jam lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mencoba melihat pengertiannya ya. Pengertiannya. Apa itu manajemen operasional? Nah, karena kalian sudah belajar manajemen, sebenarnya ya nggak terlalu asing ya sebetulnya. Sudah pasti sudah dijelaskan nanti di apa namanya mata kuliah pengantar manajemen mengenai apa itu manajemen ya dan apa itu manajemen operasional ya. Nah, sekarang kita mungkin menegaskan kembali atau istilahnya itu mereview ya pemahaman kita mengenai manajemen operasional. Nah, kita mulai dari istilah manajemen ya. Manajemen itu kita mengingatkan saja intinya manajemen itu adalah mencapai upaya untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Intinya ya. Atau sering juga disebut seni, kalau proses ya silahkan nanti ditengok kembali di pengertian manajemen di pengantar manajemen itu banyak ya pengertian manajemen. Jadi kalau saya ambil yang paling ringkas gitu, manajemen itu adalah aktivitas atau proses atau upaya untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Sesi pertama kita tinggal 10 menit ya. Jadi intinya ketika saudara ingin mencapai tujuan itu boleh menggunakan manajemen atau tidak menggunakan manajemen. Kapan kita menggunakan manajemen ya? Kalau saudara butuh orang lain untuk membantu saudara mencapai tujuan. Kalau saudara tidak butuh orang lain untuk mencapai tujuan ya berarti saudara tidak menggunakan ilmu manajemen. Intinya gitu ya. Itulah kenapa manajemen itu hanya dipakai di dalam organisasi baik formal maupun non formal. Contohnya kalau sebuah organisasi yang paling kecil dalam masyarakat semuanya keluarga ya. Seperti saya ini, saya dengan istri saya ini. Maka ketika saya punya tujuan, saya pengen punya anak. Maka nggak mungkin saya laksanakan sendiri. Saya pasti butuh perempuan, yaitu istri saya itu untuk menghasilkan anak. Gitu kan. Nggak mungkin kita melakukan sendiri. Maka kalau kegiatan itu harus dilakukan bersama dengan orang lain itu, sehingga tujuan itu baru tercapai, maka itu disebut sebagai manajemen. Jadi kalau umpamanya saudara, oh saya mau makan, gitu. Tujuannya mau makan. Lalu kemudian saudara bisa melakukan sendiri, namanya saudara datang ke hutan, kemudian memetik buah yang ada di hutan. Lalu saudara makan langsung. Nah itu namanya bukan manajemen itu. Itu upaya mandiri namanya. Sering juga dalam bahasa yang lain itu entrepreneur atau wirausaha. Tapi kalau dalam mencari makan itu saudara masih butuh orang lain, nah saudara pengen makan nasi goreng, lalu saudara nggak bisa masak nasi goreng, lalu saudara minta bantuan orang lain dengan cara membeli nasi goreng itu, atau saudara menyuruh istri yang punya istri, atau menyuruh suami yang punya suami gitu, menyuruh anak yang punya anak untuk membelikan atau memasakkan, maka itu juga disebut manajemen. Ya, itu. Nah, sekarang manajemen itu artinya mencapai tujuan orang lain. Nah, sekarang supaya kita bisa mencapai tujuan,
melalui orang lain, maka orang lain itu mau membantu atau mau kita perintahkan atau mau membantu kita atau mau kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Itu banyak sebabnya nanti ya. Nah, itulah yang nanti kita akan pelajari dalam manajemen yang lain, dalam manajemen sumber daya manusia, dalam manajemen keuangan dan sebagainya. Contohnya nanti dikasih gaji SDM ya. Nah, ya kasih gaji, lu bantu saya mencapai tujuan. Nanti kalau lo berhasil saya kasih upah. Ya. Kira-kira seperti itu. Apakah bisa dengan cara yang tidak selain upah? Bisa. Contohnya dalam sistem gotong royong, ya. Dalam masyarakat yang gotong royong mau membangun rumah, ngajak teman-teman tetangganya untuk membantu. Jadi, ya tidak dikasih upah, tidak. Karena apa? Karena nanti gantian. Kalau anak tetangganya itu rumahnya rusak, kita gantian membantu. Ya, nah, itu namanya saling tolong menolong. Jadi mencapai tujuan dengan cara bekerja sama, saling tolong menolong. Proses kerja sama itulah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tujuannya sama dengan cara kerja sama, maka ini kita sebut sebagai organisasi. Ya, tempat di mana orang itu mencapai tujuan bersama dengan cara kerja sama, maka itu disebut sebagai organisasi. Ya, nah, itu kalau saudara bicara organisasi sebagai satu tempat wadah, ya, dihubungkan dengan manajemen. Kalau manajemen itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan melalui orang lain. Ya? Itu intinya. Nah, tapi dalam mencapai tujuan itu pasti nanti dibutuhkan berbagai macam sumber daya, ya kan? Sesuatu. Ya, pasti ya. Lalu bagaimana kita mengelola sumber daya itu bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan, maka itulah disebut sebagai manajemen juga secara lebih lengkap lagi dan seterusnya bisa begitu. Ya, lalu kemudian bagaimana manajemen produksi? Lah, manajemen produksi itu bagian dari manajemen itu. Yang mana? Bagaimana? Bagian dari manajemen ya, yang dalam perusahaan itu yang menghasilkan produk itu. Bagaimana mengelola sumber daya ya, itu menjadi produk ya, yang nanti mungkin akan oleh bagian pemasaran akan dijual. Itu aja bedanya. Nah, produk itu apa? Nah, produk itu sesuatu ya. Nah, suatu bisa barang, bisa saja yang dihasilkan oleh perusahaan melalui proses yang namanya transformasi, proses perubahan. Nah, proses perubahan ini syaratnya supaya bisa disebut sebagai manajemen operasional tadi atau sebagai produk tadi itu, maka dia harus menghasilkan nilai tambah dari perubahannya itu. Contohnya, ya, saudara memindahkan barang. Nah, apakah memindahkan barang itu sebagai suatu proses produksi atau sebagai proses yang kegiatan biasa, yang bukan produksi? Itu tergantung apakah adanya transformasi. Transformasi itu tidak harus dalam bentuk-bentuk, karena kan bisa dalam bentuk jasa saja nggak kelihatan. Proses pemindahan itu sendiri disebut transport sebetulnya ya. Jadi ada kegiatannya, iya, yaitu apa? Transport. Bentuk barangnya mungkin tidak berubah, tapi tempatnya berubah. Nah, kalau pemindahan tempat itu kemudian menghasilkan nilai tambah, maka itu bisa juga disebut sebagai proses produksi atau operasi. Contohnya, saudara, ini musim durian. Lalu saudara datang ke Sumatera, ke Medan gitu, untuk mengambil durian dari sana, sudah beli,
kemudian saudara bawa ke Lebak, karena Lebak tidak musim durian, ya. Nah, lalu dari sana kemudian saudara dari durian itu 1 biji saudara beli dengan harga 10.000, lalu kemudian saudara jual di Rangkas menjadi atau di Lebak menjadi 30.000. Setelah dihitung-hitung semua yang saudara keluarkan untuk mendatangkan durian itu ke Lebak itu biayanya hanya 15.000. Lalu saudara jual menjadi 30.000. Maka situlah saudara mempunyai nilai tambah. Uang saudara bertambah dari 15.000 menjadi 30.000. Ya kan? Nah, sehingga saudara memiliki nilai tambah berapa di situ? 30.000 dibagi 15.000 produktivitasnya, ya. Nah, nilai tambahnya itu sama dengan produktivitas, yaitu output dibagi dengan input. 30.000 bagi 15.000 berarti 2 kali. Berarti produktivitasnya 2 kali, nilai tambah saudara 2. 2 kali lipat, ya. Nilai tambah itu nanti bisa diukur dengan berbagai macam cara, ya. Salah satu produktivitas, nanti bisa juga dengan cara sebut sebagai profit, ya, keuntungan, ya, boleh, ya. Nah, atau sering disebut keuntungan, tuh. Nilai tambah itu sering dalam bahasa keuangan disebut keuntungan. Maka kalau suatu proses apapun itu, kemudian yang penting ada proses perubahan apapun, ya, itu bisa menghasilkan nilai tambah atau keuntungan tadi kita sebut sebagai proses produksi. Oke, ya. Nah, jadi itu pengertiannya produksi. Sehingga kalau kita gabungkan nanti istilah manajemen produksi dan operasi dengan manajemen itu, ya, ini ada beberapa